Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, terima kasih juga buat Ustadz Ami Nurbait yang telah bersedia sore ini untuk mengisi kajian kita, kajian KMMI. Insya Allah kita akan mulai berapa menit lagi, namun izinkan saya dari pihak KMMI untuk menyampaikan beberapa kata sebelumnya. Yang pertama, marilah kita buka dulu pengajian ini di sore ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan rahmat Allah bagi semua yang hadir dan juga bagi keluarga kita semua. Kita mulai aja pengajian ini dengan bacaan Bismillah dan juga surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Sore ini kita dipertemukan kembali dalam pengajian rutin KMMI. Namun kami juga akan meminta Mas Setio selaku Ketua KMMI untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, dan berikutnya nanti akan kita lanjutkan kepada Ustadz Ami Nurbait. Sebelumnya mari kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang karena beliau juga kita semua mendapatkan pelajaran agama dan juga dalam lindungan Islam. Baik, saya serahkan kepada Mas Tio untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata sebagai pembuka. Mas Tio, silakan Mas Tio. Terima kasih Pak Samidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ustadz Ami Nurbait yang kembali berkenan untuk menyempatkan waktunya memberikan kajian di majelis ilmu yang alhamdulillah masih berjalan rutin kita selenggarakan sebulan sekali terkait dengan tafsir Al-Quran. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh pengurus KMMI yang masih alhamdulillah masih istiqomah kita untuk bisa menyelenggarakan kajian rutin yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan atau jamaah di KMMI di Abu Dhabi. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang mohon maaf Ustadz, sebagian dari kita masih ada sebagian yang baru pulang juga dari sholat asar, insya Allah nanti akan bergabung setelahnya. Mungkin itu aja tanpa panjang lebar. Waktunya saya kembalikan kepada Pak Samidi untuk menutup. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kajian ini dan semoga kita bisa terlalu istiqomah untuk bisa mengikuti setiap semua kajian-kajian yang diselenggarakan baik melalui KMMI ataupun kajian yang lainnya yang saat ini mungkin kita belum bisa melaksanakan secara tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio yang telah menyampaikan sambutan dari pihak KMMI. Berikutnya juga kami menghimbau kepada para jemaah sekalian ataupun kepada keluarga jemaah ataupun kepada teman-teman para jemaah sekalian yang ingin menyampaikan mungkin sebagian dari rezekinya melalui katakan KMMI senantiasa membuka kesempatan untuk itu. Kami juga sudah menyediakan link atau tautan yang bisa nanti katakan diunduh di sana jika ingin menyampaikan katakan sebagian rezekinya yang akan diperuntukkan buat operasional dan juga kebutuhan KMMI. Baik, tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada Pak Ustadz Ami Nurbait.
selaku pendakwah kita sore ini. Silakan Pak Ustadz, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang salah dalam penyampaian kami dan juga keterbatasan kami semua. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di malam hari ini untuk waktu Indonesia dan sore hari untuk waktu Abu Dhabi. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi online untuk belajar bersama, mengkaji firman-firman-Nya, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas awal dari surat Al-Qalam. Dan kajian ini diselenggarakan oleh KMMI Abu Dhabi secara rutin tiap bulan sekali di Sabtu awal bulan. Baik, kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qalam. Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Nun wal qalami, demi al-qalam, wa ma yasturun, dan apapun yang dituliskan oleh al-qalam. Ma anta bi ni'mati rabbika, tidaklah kamu dengan sebab engkau mendapatkan nikmat dari Rabbmu, yaitu nikmat menjadi seorang rasul. Bimajnun adalah orang gila. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya engkau memiliki pahala yang ghaira mamnun, yang tidak pernah terputus. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, berada dalam akhlak yang sangat agung. Nabi SAW disebut oleh Allah Ta'ala memiliki akhlak yang sangat mulia. Baik, kita fokus pada 4 ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mempelajarinya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya Nun. Nun dan beberapa huruf yang lainnya ini disebut oleh para ulama dengan huruful muqatta'at. Huruful muqatta'ah atau huruful muqatta'at atau fawatihus suwar atau al-fawatih. Ada banyak istilah untuk menyebut huruf-huruf yang ada di awal surat. Huruful muqatta'ah atau fawatihus suwar atau al-fawatih. Dan huruf ini disebut dengan huruful muqatta'ah karena dia dibaca secara terpisah. Makanya disebut muqatta'ah, taqatta'a, yataqatta'u, artinya terpisah. Karena huruf ini dibaca secara terpisah. Terpisah maksudnya bagaimana? Dia dibaca tidak kemudian sebagaimana layaknya satu kata. Sehingga misalnya tulisan alif lam mim, kita tidak membaca alam atau alim atau alum atau yang lainnya. Tapi kita baca per huruf, alif, lam, kemudian mim. Sehingga kita kita baca secara terpotong-potong. Alif sendiri, lam sendiri, kemudian mim sendiri. Demikian pula ketika kita membaca Yasin, maka kita baca ya sendiri, kemudian sin sendiri. Seperti itu pula ketika kita membaca huruful muqatta'ah yang lain. Alif, lam, ra, ta, ha, kaf, ha, ya, ain, sad, dan beberapa huruf muqatta'ah yang lainnya. Baik, kalau kita perhatikan dari sekian huruful muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran, maka kita diajarkan dalam ilmu tajwid
huruf ini dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Artinya dia dibaca tanpa harokat. Sehingga kita baca alif lam mim, tidak kita baca alam. Kita baca toha, tidak kita baca tuha atau yasun atau yang lainnya. Tapi kita baca sesuai dengan nama asli huruf ini tanpa harokat. Sin, sod, ra, lam, nun, dan seterusnya. Padahal seperti yang kita tahu bahasanya huruf hijaiyah itu ketika dia tidak diberi harokat, maka nanti bacaannya sangat berbeda dengan ketika ada harokatnya. Kalau diberi harokat, ya tergantung harokatnya, fathah, kasrah, atau dhamma, maka dia berbunyi sesuai dengan harokatnya. Tapi kalau dia tidak diberi harokat, statusnya sebagai huruful hija, huruf eja, sehingga dia dibaca sesuai dengan ejaan aslinya. Alif, lam, mim, dan seterusnya. Dan dalam kaidah membaca huruful muqatta'ah juga berlaku hukum tajwid di sana. Sehingga kalau di situ ada non mati ketemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca dengan bacaan ikhfa. Di situ dibaca ketika di situ ada huruf yang mati dan dia qalqalah, maka dibaca qalqalah. Dan kalau dia mati di bagian akhir yang itu merupakan mad arid lis sukun, maka dibaca panjang sebagaimana mad arid lis sukun. Karena itulah kalau kita praktekkan misalnya huruf alif lam mim. Coba ya. Huruf alif lam mim. Saya izin untuk share screen. Nah. Kita misalnya membaca alif lam mim. Maka dalam bacaan alif lam mim di tulisan alif lam mim. Ini kalau kita eja jadinya alif lam mim sesuai dengan nama huruf eja itu. Baik. Kenapa selalu dalam Al-Qur'an ada alis begini ya? Mengingatkan orang untuk membacanya dengan panjang, dan ini ada tasydid. Sehingga kita diajarkan agar ini dibaca 6 harokat, kemudian nanti gunnah mendengung, lalu setelah itu mimnya juga dibaca 6 harokat. Dikasih tanda alis seperti ini. Karena dalam pembacaan huruf muqatta'ah dia mengikuti sebagaimana kaidah tajwid. Dan kita baca sesuai dengan nama hurufnya. Alif tidak ada yang panjang di sini. Kita baca alif. Lam. Kita baca lam. Baik. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada 2 huruf yang mati, yaitu alif dan mim. Dan ketika ada 2 huruf yang mati bergandengan, maka di sini berlaku mad arid lis sukun yang bisa dibaca sebanyak 6 harokat. Lalu di sini mim mati ketemu dengan mim. Mim. Dan mim ketemu mim yang sering disebut dengan idgham mimi. Dan idgham mimi itu mim dengung ya. Idgham mimi, mim mati ketemu mim merupakan idgham yang dibaca dengan dengung. Sehingga dia ditahan sejenak sambil didengungkan. Mi, lam, ditahan. Lalu di sini ada ya mati ketemu dengan mem mati. 2 huruf mati bergandengan. Ini juga mad arid lis sukun sehingga bisa dibaca 6 harokat. Dari teori inilah kita bisa memahami kenapa dalam mushaf-mushaf yang diterbitkan di negara kita tulisan alif lam mim selalu dikasih alis untuk mengingatkan kepada masyarakat yang membaca agar dia dibaca panjang. Sehingga kalau kita baca sesuai dengan kaidah tajwid. Alif lam, nah, ditahan karena mim mati ketemu mim. Mim. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk huruf muqatta'ah yang lain. Misalnya apa? Ya. Alif
lam, mim, sod. Alif, lam, mim. Nah, coba kita perhatikan untuk huruf sod. Sod itu kan tulisannya seperti ini. Sod. Ya. Dalnya mati. Sehingga karena dal mati maka dia qalqalah dan dia berada di ujung maka dia qalqalah kubro. Sehingga kita membacanya sod. Ada pantulan. Hal yang sama juga kita jumpai misalnya dalam kaf ha ya ain sod. Kaf ha ya ain sod. Kaf kenapa ini panjang? Ha kenapa cuma 2 harokat? Ain kenapa ini panjang? Sod juga panjang. Karena kalau kita tulis lebih detail sesuai dengan ejaannya, kaf itu bacaannya kan seperti ini. Kaf ada 2 huruf mati bergandengan sehingga dia mengikuti kaidah mad arid lis sukun. Ha seperti ini, huruf H. Ya juga sama. Ya. Ain seperti ini ya. Mad lain dan mad lain juga bisa 6 harokat. Sod ini juga mad arid lis sukun dan dal mati nanti qalqalah. Kita perhatikan di sini ada nun mati ketemu sod, ikhfa. Dia berlaku hukum ikhfa. Sehingga kalau kita baca kaf 6 harokat. Ha ya ain ada ikhfa'nya. Ain sod. Tayyib. Nah ini Pak Sumarwito ahlinya yang kayak gini ya. Bahkan beliau bisa lebih panjang daripada saya. Intinya kita hanya memperkenalkan bahwa dalam huruful muqatta'ah seperti nun, ya, nun tulisannya kan seperti ini ya. Nun ini dibaca mengikuti mad arid lis sukun sehingga dia dibaca panjang. Nun dengan dhamma yang sempurna. Nun. Nah, dhamma itu berarti mengumpulkan. Wal qalami wama yasturun. Baik. Selanjutnya kita akan melihat lebih detail tentang huruful muqatta'ah. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama ahli tafsir. Sebelumnya ada 2 hal yang perlu kita bedakan ya. Terkait huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Tadi semoga Bapak Ibu masih ingat disebut sebagai huruf muqatta'ah karena dia dibaca terpotong-potong. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Ada tafsir, ada hikmah. Ini 2 hal yang berbeda. Ada tafsir, ada hikmah. Tafsir itu bukan hikmah. Dan hikmah ya memang salah satu bisa kita sebut salah satu bagian dari tafsir. Tapi ini lebih luas dibandingkan tafsir. Hikmah lebih luas dibandingkan tafsir. Tayyib. Terkait kajian huruf muqatta'ah, ada khilaf terkait tafsir dan ada khilaf ulama terkait hikmah. Saya ulang. Terkait huruf muqatta'ah, ulama berbeda pendapat, baik tafsirnya maupun hikmahnya. Kita akan bahas terlebih dahulu khilaf ulama terkait tafsirnya. Ulama berbeda pendapat tentang tafsir huruful muqatta'ah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, qad ikhtalafa al-mufassirun fil hurufil muqatta'ati allati fi awailis suwar. Faminhum man qala hiya mimma ista'thara Allahu bi'ilmi. Faraddu ilmaha ila Allah. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat terkait huruf muqatta'ah yang berada di awailus suwar, yang berada di bagian depan surat. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak ada yang tahu tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini termasuk di antara
yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya dikembalikan kepada Allah. Walam yufassiruha, sehingga mereka tidak menafsirkan. Dan ini merupakan pendapat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga kalau ada pertanyaan, apa tafsir huruful muqatta'ah? Apa tafsir alif lam mim? Apa tafsir nun? Apa tafsir alif lam ra dan seterusnya? Jawabannya wallahu a'lam. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada ulama yang menafsirkan. Nah, ulama yang menafsirkan ini berbeda-beda. Sehingga terkait masalah tafsirnya, ulama ada dua pendapat. Tafsir huruf muqatta'ah. Ada dua pendapat utama. Pertama, tidak menafsirkan. Sehingga mereka mengembalikan tafsir dan ilmu tentang huruf muqatta'ah ini kepada Allah Ta'ala. Maka mereka mengatakan huruf muqatta'ah itu tafsirnya apa? Wallahu a'lam. Saya tidak menafsirkan. Tawakuf. Dan tadi sudah kita sebutkan, ini adalah pendapatnya pendapatnya Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum, sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kemudian pendapat yang kedua adalah menafsirkan. Pendapat ulama yang kedua tentang huruf muqatta'ah adalah menafsirkan. Dia menafsirkan huruful muqatta'ah. Namun bagaimana tafsirnya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan mereka beda pendapat. Beda pendapat tentang tafsirnya. Saya ulang, ada dua pendapat besar. Ada yang tidak menafsirkan dan ada yang menafsirkan. Yang menafsirkan mereka beda pendapat. Kalau kalian menafsirkan terus tafsirnya apa? Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Sekarang coba kita lihat seperti apa perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama yang menafsirkan Al-Quran. Yang menafsirkan huruful muqatta'ah. Ikhtalafal ulama. Semoga kelihatan ya. Ulama berbeda pendapat tentang tafsir makna huruf muqatta'ah yang ada di bagian awal surat. Pendapat pertama itu merupakan nama dari surat. Sehingga surat Alif Lam Mim, surat Yasin, surat Toha, jelas ya. Surat Nun, surat apa lagi? Alif Lam Mim Shad, surat Hamim dan seterusnya. Yang kedua, itu merupakan nama Al-Quran, salah satu di antara nama Al-Quran. Ada juga yang menafsirkan fawatihu iftatahallahu bihal Quran. Itu adalah bagian pembuka dari Al-Quran. Ada juga yang menafsirkan itu adalah Asmaul Husna. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah nama Allah yang paling agung. Dan ada yang menafsirkan itu adalah sumpah, di mana Allah bersumpah dengan huruf-huruf itu. Dan ada yang mengatakan itu adalah huruf yang merupakan pembuka dari huruf hijaiyah, yang merupakan bagian dari nama Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Intinya ada khilaf, dan tadi kita sudah menyebutkan mereka yang menafsirkan ada yang mengatakan itu adalah nama Allah ya. Seperti dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas menafsirkan Alif Lam Mim dengan beberapa tafsir. A itu adalah Allah, Lam itu malaikat, Mim Muhammad. Dan ada yang mengatakan itu adalah salah satu di antara nama Quran. Ada yang mengatakan itu nama surat. Ada yang mengatakan itu adalah huruf yang Allah gunakan untuk membuka beberapa surat dalam Al-Quran. Intinya mereka beda pendapat terkait tafsirnya. Dan jumlah huruful muqatta'ah, ya, jumlah huruful muqatta'ah ada, kita hitung, Shad, Ra, Alif, Ta, Ain, Lam, Ya, Ha, Qaf, Nun. 10 ya. Mim, Sin, Kaf, Ha. Ada 14.
Ada 14 huruful muqatta'ah. Yang itu kalau kita mau menghafal, Anda bisa baca dengan singkatan siratun alayya haqqun numsikuhu. Siratun alayya haqqun numsikuhu. 14 huruf muqatta'ah. Dan 14 itu adalah setengah dari total huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Allah Subhanahu wa taala memilih 14 huruf dari 28 huruf dan Allah jadikan sebagai huruful muqatta'ah yang berada di depan dari beberapa surat dalam Al-Qur'an. Qala Sa'id bin Jubair wa Amir Asy-Sya'bi, Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi, ada dua ulama tabi'in ya. Mereka mengatakan Ar-Rahman adalah Fatihatu Salasi Suwarin, adalah pembuka dari 3 surat. Idza jumi'na kunna isman min asma'illah. Jika digabungkan akan menjadi salah satu nama Allah. Ar-Rahman berarti alif lam ra, hamim dan nun. Ar-Rahman. Fayakunu majmu'u hadhihi Ar-Rahman. Jadi ada sebagian riwayat yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Jubair bahwa nama Allah Ar-Rahman adalah singkatan dari alif lam ra kemudian plus hamim plus nun. Alif lam ra plus hamim plus nun. Nah, jadilah Ar-Rahman. Tayyib. Dan sekali lagi, ini merupakan pendapat sebagian ulama yang menafsirkan huruful muqatta'ah. Baik. Setelah kita membahas tentang khilaf di antara mereka dalam masalah tafsir, berikutnya kita akan membaca khilaf di antara mereka dalam masalah hikmah. Apa hikmah dan latar belakang sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan huruful muqatta'ah seperti ini? Yang itu pertama mengundang khilaf di antara ulama. Yang kedua, ada sebagian ulama yang tidak menafsirkan sehingga orang tidak tahu tafsirnya apa. Ya. Artinya begini, ulama yang mengatakan bahwa huruful muqatta'ah tafsirnya tidak diketahui, Allah yang tahu. Tapi bukan berarti kalimat ini sia-sia. Bukan berarti bahasanya kalimat ini sia-sia. Sehingga bedakan antara tidak ada tafsir dengan tidak ada hikmah. Sekalipun mereka tidak menetapkan tafsir, tafsirnya apa? Wallahu alam, saya enggak menafsirkan. Tapi bukan berarti enggak ada hikmahnya. Maka sekali lagi bedakan antara tidak ada tafsir dengan tidak ada hikmah. Tidak ada hikmah itu kalimat sia-sia. Kalimat yang enggak ada arti. Wallahu munazzahun an dzalik, dan Allah Maha suci dari kondisi semacam ini. Maka tidak ada istilah kalam Allah tidak memiliki hikmah, tidak memiliki manfaat sama sekali. Tapi kalau kalam Allah tafsirnya tidak dipahami, itu sangat mungkin terjadi. Karena tidak semua kalam Allah bisa dipahami oleh manusia. Terus yang jadi pertanyaan, lalu apa manfaat huruful muqatta'ah itu diturunkan dalam Al-Quran sementara dia tidak memiliki makna? Baik, berarti pertanyaannya adalah pertanyaan dari sisi hikmah, bukan pertanyaan dari sisi tafsir. Kalau tafsirnya, ada sebagian yang menafsirkan dan ada sebagian yang tidak menafsirkan. Kalau hikmahnya, ulama sepakat bahwa semua kalam Allah, semua firman Allah memiliki hikmah. Dan sekali lagi bedakan antara tafsir dengan hikmah. Dan tentang hikmah huruful muqatta'ah. Nah, hikmah huruf muqatta'ah. Ulama beda pendapat. Kita sepakat, mereka sepakat ada hikmah. Sepakat ada hikmah. Meskipun mereka beda pendapat bagaimana tafsirnya. Dan mereka beda pendapat apa hikmah itu. Beda pendapat mengenai hikmahnya.
apa hikmahnya. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan huruful muqatta'ah? Di sini saya kumpulkan beberapa, atau kita bisa lihat beberapa keterangan ulama. Beberapa catatan mulahadhah. Yang pertama, saya bacakan ya, bahwa majmu' huruf al-madhkurah fi awali suwar bihadzil muqarrar minha 14 harfan. Total huruf yang disebutkan dalam huruful muqatta'ah ada 14 huruf. Baik, dan tadi sudah kita sebutkan. Lalu di sini ada keterangan wahiya nisful hurufi adadan. Dan 14 huruf itu adalah setengah dari huruf hijaiyah. Wal madhkuru minha asyrafu minal matruk. Wa bayanu dzalika min sina'atit tasrif. Dan huruf yang disebutkan 14 itu dia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan huruf yang tidak disebutkan. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kajian tentang ilmu sharaf, ilmu tasrif. Baik. Selanjutnya catatan yang kedua. Kita yakin bahwasanya huruf-huruf ini tidaklah diturunkan oleh Allah Ta'ala abathan, hanya untuk main-main, wala sudan, dan sia-sia belaka. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ya, di dalam Al-Quran, ma huwa ta'abbudun la ma'na lahu bil kulliyah, ada yang sifatnya murni ta'abbudi, enggak ada maknanya sama sekali, maka ini keliru. Huruf ini punya hikmah, punya makna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ini dan kita wajib mengimaninya. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Kita mengimaninya dan semuanya datang dari Allah. Dan ada hikmah di balik itu. Lalu bagaimana hikmahnya? Hikmahnya, ulama berbeda pendapat. Fil hikmatil lati iqtadat iradu hadhil huruf fi awail suwar. Mengenai hikmah yang merupakan konsekuensi dari keberadaan huruf-huruf ini di bagian awal surat. Apa saja itu? Pertama, qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, innama dzukirat lina'rifa biha awail suwari hakahu Ibnu Jarir at-Tabari. Huruful muqatta'ah disebutkan dalam Al-Quran agar kita tahu bagian awal dari surat. Saya ulang, sebagian ulama mengatakan bahwa huruful muqatta'ah disebutkan dalam awal Al-Quran agar kita tahu bagian depan dari surat. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari. Tapi ini adalah wahadha dha'if dan ini adalah pendapat yang lemah. Baik. Artinya apa? Menurut pendapat pertama ini, huruful muqatta'ah itu sebagai pemisah dari surat satu, surat atasnya dengan surat bawahnya. Pemisah antara satu surat dalam Al-Quran dengan surat yang lain. Wahadha dha'if dan ini pendapat yang lemah. Karena kenapa disebut pendapat yang lemah? Karena pemisahnya itu bukan huruful muqatta'ah, tapi basmalah. Andaikan huruful muqatta'ah adalah pemisah dari antara satu surat dengan surat yang lain, berarti harusnya semua surat ada huruf muqatta'ahnya. Harusnya semua surat ada huruf muqatta'ahnya. Namun tidak semua surat ada huruf muqatta'ahnya. Yang ada huruf muqatta'ahnya hanya 29 surat. Wa qala akharun, dan ada yang mengatakan ya, bal ibtada'a bal ubtudi'a biha litaftaha listima'iha asma'al musyrikin itawasaw bil i'radi 'anil Qur'an hatta idza istama'u lahu tuliya 'alaihim al-muallif minhu. Ya. Hakau Ibnu Jarir aidan wa hadza dhaif aidan. Ada yang mengatakan huruf ini ditaruh di bagian awal surat untuk mengundang perhatian dari orang-orang musyrik. Karena mereka sudah berpesan kepada sama orang musyrik, ya, mari berpaling dari Al-Quran, gak usah gubris Al-Quran, gak usah dipedulikan Al-Quran.
Maka Allah kasih huruful muqatta'ah sehingga mereka lebih perhatian agar mereka fokus ketika mendengarkan Al-Quran. Dan ini juga pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir, namun ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Baik, alasannya apa kok disebut pendapat yang lemah? Andaikan fungsi dari huruful muqatta'ah adalah untuk mengundang perhatian orang-orang musyrik, berarti kan idealnya ada di semua surat. Tapi bisa kita jumpai ternyata hanya ada di surat-surat tertentu saja. Nah, ada Pak Joko. Sehingga huruf ini hanya ada di surat-surat tertentu saja, tidak di semua surat. Baik. Kemudian kita akan baca yang ketiga. Wa qala akharun. Ulama yang ketiga mengatakan, innama dzukirat hadhil hurufu fi awailis suwar allati dzukirat fiha bayanan li'ijazil Qur'an wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimithlihi. Hadza ma annahu turakkabu min hadhil huruf al-muqatta'ati allati yukhatibuna biha. Menurut pendapat yang ketiga, bahwa huruf ini disebutkan dalam Al-Quran, tujuan besarnya adalah untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran, di mana makhluk tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Padahal Al-Quran itu menggunakan huruf sebagaimana yang kalian kenal. Baik, sehingga maksud pendapat yang ketiga, kenapa Allah menurunkan huruful muqatta'ah? Ulama di pendapat yang ketiga ini mengatakan tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kaum musyrikin bahwa kalian itu nggak mampu untuk menandingi Al-Quran. Padahal huruf-huruf dalam Al-Quran itu sama sebagaimana huruf yang kalian kenal. Ada nggak huruf baru dari Al-Quran yang itu tidak dikenal oleh orang Arab? Nggak ada. Nggak ada. Dalam Al-Quran itu hurufnya dikenal oleh orang Arab. Allah sebutkan 14, separuhnya, dan sisanya tidak Allah sebutkan, di mana 14 ini sudah dianggap telah mewakili yang lain. Artinya begini, coba kalian buat yang semisal dengan Quran, dengan huruf yang kalian kenal. Huruf hijaiyah seperti itu, dan Al-Quran tidak ada huruf yang baru. Mampu nggak kalian melakukannya? Mereka nggak mampu untuk melakukannya. Karena itulah di sini disebutkan walihada kullu suratin uftutihat bil hurufi la budda ayyuzkara fiha al intisaru lil Qur'an wa bayanu ijazihi wa 'azamatihi. Semua surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah pasti di situ menyebutkan tentang pembelaan Allah terhadap Al-Qur'an dan penjelasan Allah tentang status kemukjizatan Al-Quran. Semua yang diiringi dengan huruful muqatta'ah. Misalnya apa? Alif, lam, mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nikmat yang Allah berikan kepada kamu berupa wahyu Al-Quran tidak menyebabkan kamu jadi gila. Wa hadza ma'lumun bil istiqra, dan itu bisa kita ketahui dengan meneliti surat-surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah. Ya. Misalnya di sini disebutkan beberapa contoh di surat Al-Baqarah jelas alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Di surat Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqa. Dia menurunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran, musaddiqan sebagai pembenar lima baina yadai. Juga Allah sebutkan di surat Al-A'raf alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Allah juga sebutkan di surat Ibrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur.
Allah sebutkan di surat As-Sajdah, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fi. Di surat Fussilat, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, dan seterusnya. Sehingga huruf-huruf ini disebutkan oleh Allah, dan rata-rata di surat yang di situ ya ada al-intisar li kitabillah. Ada bentuk pembelaan terhadap kitabullah, terhadap Al-Qur'an. Tayyib. Dan beberapa ayat yang lainnya yang dengan tegas menunjukkan bahwasanya itu adalah huruf tujuannya untuk menantang orang musyrikin. Coba kalian buat yang semisal dengan Quran, kalau memang kalian mampu dan kalian menganggap Quran ini adalah kitab palsu. Tayyib. Nah, kalau memahami seperti ini, insyaallah ta'ala akan semakin menanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, akan semakin menanamkan bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran, pengagungan kita kepada Al-Quran. Dan kita akan semakin yakin betapa mulianya dan agungnya firman Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perbedaan yang tadi kita sampaikan di antara para ulama, yang itu sebenarnya kembali kepada masalah ijtihad yang mereka miliki, dan kita perlu menyadari ini adalah khilaf ijtihadiyah, maka mau berpendapat pertama maupun pendapat yang kedua, ya itu hak masing-masing pribadi, dan intinya jangan sampai kemudian menimbulkan ketegangan antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qalami wa ma yasturun." Demi al-qalam wa ma yasturun, dan apapun yang dituliskan oleh al-qalam. Atau sebelumnya tentang jumlah huruful muqatta'ah dalam Al-Qur'an. Di sini ada satu ringkasan yang sangat bagus. Anda bisa gunakan sebagai media untuk belajar ya. Jadi total huruful muqatta'ah ada 14, dan 14 itu ada yang beberapa kali mengalami pengulangan, dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan sebanyak 29 kali. Baik, 29 kali yang gabungan alif lam ada 13. Gabungan alif lam ada 13. Alif lam mim saja ada 6. Alif lam mim shad ada 1, alif lam mim ra ada 1. Kemudian alif lam ra ada 5. Jadi total gabungan alif lam ada 13. Sudah? Beralih ke garis nomor 2. Yang diawali dengan huruf ta ada 4. Toha sekali, kemudian gabungan to dengan sin ada 3. Ada to sin saja sekali, dan ada to si mim 2 kali dalam Al-Quran. Selanjutnya Hamaim. Suratul Hamaim itu adalah surat yang diawali dengan Hamim, dan itu ada di bagian sepertiga akhir dari Al-Quran. Ada Hamim saja, yang itu ada di 6 ayat. Ada banyak sekali ya, atau di 6 surat, ada banyak sekali surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah Hamim saja. Ada Hamim diikuti dengan Ain, Sin, Qaf. Ya, perhatikan di situ mengikuti kaidah ikhfa. Dan itu ada 1. Ain, Sin, Qaf ada 1. Lalu Nun saja ada 1, Qaf saja ada 1, Yasin ada 1, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad sekali, kemudian Shad juga sekali. Taib. Totalnya ada di 29 surat dalam Al-Quran. Nah, makanya tadi jika dikatakan bahwasanya huruful muqatta'ah ini merupakan penggugah agar orang musyrikin mau mendengarkan Al-Quran,
ya, menyadarkan kaum musyrikin akan keberadaan Quran, maka ini pendapat yang lemah. Karena kalau demikian tujuannya, dalam Al-Quran ada 114 surat. Tapi yang diawali dengan huruful muqatta'ah hanya 29. Lebih dari itu, surat Al-Baqarah dan Ali Imran ada huruful muqatta'ah. Ya. Ada huruful muqatta'ah, namun dia termasuk di antara surat Madaniyah. Artinya tidak ada kaitannya dengan khitabul musyrikin. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi al-qalam dan apapun yang dituliskan oleh al-qalam. Ulama berbeda pendapat tentang siapakah atau apakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu al-qalam? Ada 3 pendapat tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan annal ma'a huwa awwalu makhluqatillahi mutlaqan. Bahwasanya air adalah makhluk Allah yang pertama. Sehingga yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-ma', air. Dan pendapat ini bahwasanya yang diciptakan oleh Allah pertama adalah al-ma', air. Kita sebutkan di sini ada beberapa ulama yang mengatakan demikian. Atau yang pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnul Jauzi. Kemudian pendapat yang kedua, yang diciptakan oleh Allah adalah al-arsh yang pertama kali. Dan ini pendapat yang dinilai lebih rajih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasanya makhluk pertama adalah al-ma', air. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang dirajihkan oleh Badruddin Al-Aini. Kita ulang. Tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah air. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dinilai lebih kuat oleh Badruddin Al-Aini, salah satu ulama yang memberikan syarah untuk Sahih Bukhari. Yang kedua, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah al-qalam. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnul Jauzi. Yang ketiga, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah al-arsh. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Dan wallahu alam, dari 3 pendapat ini ada satu dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan, ya. Meskipun ini termasuk di antara khilaf yang muktabar di antara para ulama, yaitu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Faqala lahu uktub. Qala rabbi wa ma aktub. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Sesungguhnya makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqala lahu uktub. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam, tulislah. Qala, kemudian
Al-Qalam bertanya, Rabbi wa ma aktub. Ya Allah, apa yang harus aku tulis? Qala, kata Allah Ta'ala, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu hatta taqum as-sa'ah, sampai terjadi kiamat. Ya. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahumullah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Al-Qalam untuk mencatat semua takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Qala wa arshuhu 'alal ma', rawahu Muslim. Allah Ta'ala menetapkan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun jauhnya. Masya Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Al-Qalam sudah ada. Dan sudah mencatat seluruh takdir itu sampai kiamat terjadi. Masya Allah. Dan ini wajib untuk kita imani sebagaimana teks hadis yang ada. Karena bagian dari konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bagian dari konsekuensi syahadat itu adalah tasdiqu ma akhbar, membenarkan apapun yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam rahimahullah, fahadha yadullu ala annahu qaddara idza kana arshuhu 'alal ma' fakana al-arshu mawjudan makhluqan inda taqdir lam yujad ba'dahu. Menurut beliau, ini salah satu di antara dalil bahwasanya arsy Allah itu sudah berada di atas air ketika Allah menakdirkan segala sesuatu, sehingga arsy itu sudah maujud, sudah ada sebagai makhluk, ya, ketika takdir itu belum terjadi. Wallahu ta'ala alam. Intinya ada khilaf di antara para ulama terkait makhluk yang pertama. Baik. Dan kita mengimani Al-Qalam sebagaimana yang disebutkan dalam banyak dalil sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam banyak ayat. Allah juga berfirman, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ini merupakan Quran yang agung yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Allah juga mengatakan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab. Tidakkah kalian tahu bahasanya Allah telah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya semua itu fi kitabin, dalam catatan, yaitu catatan Al-Qalam. Allah juga berfirman di surat Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah aku catat dalam imam yang mubin, yang jelas. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Dan itu semuanya dalam ummul kitab. Ummul kitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Ladaina, yang ada di sisi kami, la'aliyun hakim, sungguh Allah Ta'ala zat yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Ada di surat Az-Zukhruf. Tayyib. Selanjutnya, Al-Qalam itu makhluk atau bukan? Qalam Allah itu makhluk ataukah bukan? Jawabannya makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah alam.
dan alam makhluk. Kullu ma siwallahi fahuwa alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku dan saya, kita semua adalah salah satu bagian dari alam. Nah, kalau al-qalam itu makhluk, lalu kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk padahal al-qalam itu makhluk, dan bersumpah dengan makhluk katanya dilarang? Para ulama mengatakan betul al-qalam itu makhluk dan Allah Ta'ala berhak untuk bersumpah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan makhluk. Seperti misalnya di juz amma banyak sekali, wadduha demi waktu duha, wal asri demi al-asr demi masa, dan itu makhluk. Was sama demi langit, wasyamsi waduhaha demi matahari, wal qamari idza talaha demi bulan, dan yang lainnya, wan najmi idza hawa demi bintang. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut nama makhluk sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tapi kalau makhluk tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Karena kalau makhluk bersumpah dengan menyebut nama makhluk, ini melanggar salah satu di antara akidah Islam. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Faman halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia melakukan tindakan kekufuran atau melakukan tindakan kesyirikan. Sehingga hukumnya dosa besar, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Wallahu a'lam. Wa ma yasturun, dan apapun yang dituliskan oleh al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi al-qalam dan apapun yang dituliskan oleh al-qalam. Apa yang dituliskan oleh al-qalam? Yang dituliskan oleh al-qalam adalah segala yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Baik bentuknya takdir maupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada al-qalam untuk mencatat sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan kita mengimani makhluk al-qalam dan juga mengimani seluruh yang ditulis oleh al-qalam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai jam berapa, Pak? Atau mukadimahnya cukup? Insyaallah Pak Ustadz jam 5.55 kita kasih kesempatan jemaah kalau ada yang mau bertanya. Baik. Nanti kita maghribnya kan jam 6.30 di sini. Insyaallah kita tutup nanti 5-10 menit sebelum jam 6.30 mungkin seperti itu. Mungkin sekarang 10 menit lagi atau 5 menit, 7 menit lagi kalau mau ada yang bertanya kita berikan kesempatan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kita bahas di satu ayat, Nun wal qalami wa ma yasturun. Insyaallah untuk ayat berikutnya semoga Allah mudahkan untuk kita bahas di sesi yang lain insyaallah. Baik Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu jemaah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Kita ada waktu sekitar 25 menit untuk berdiskusi atau ada yang ingin sampaikan kepada Ustaz. Silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Izin tanya, saya tertarik tadi masalah durasi tenggang waktu antara penciptaan al-qalam dengan alam semesta 50.000 tahun.
Ini sekedar bertanya aja. Definisi waktu itu apa ya Ustadz ya? Sehingga 50.000 tahun itu sementara, tahu kan kalau kita di dunia ini definisi waktu itu kan kayak satu hari itu adalah dari terbitnya matahari, kemudian sampai tenggelam dan terbit lagi itu 1 hari 1 malam. Sementara waktu dulu itu kan referensi untuk waktu itu sendiri belum ada, Ustadz. Saya kira itu aja dulu. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Pertama begini, kita mendapatkan berita dari Nabi SAW tentang sesuatu yang gaib. Dan sesuatu yang gaib itu tidak akan diketahui oleh seorang hamba illa min jihatin nubuwah, kecuali dari jalur kenabian. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan yang gaib itu. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah yang mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak membocorkan yang gaib itu kepada siapapun. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, illa manirtada mir rasulin, kecuali siapa saja di antara rasul yang Allah ridhai. Sehingga Allah kasih tahu rasul ini, kemudian sang rasul menyampaikan kepada para umatnya. Dan ketika kita mendengarkan berita gaib seperti ini, maka prinsip pertama adalah perlu kita kedepankan sikap taslim sebagai konsekuensi dari iman kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita nu'minu biha wa nusaddiquha. Kita mengimaninya dan kita membenarkannya. Sepeser pun kita tidak akan menolaknya. Baik. Yang kedua, jika ada satu berita gaib yang kita tidak tahu bagaimana prosesnya, dan itu tidak bisa dilogika, maka tentu saja kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang yang berjalan dalam kondisi terjungkir ala wajhi, sehingga yang jadi landasan itu mukanya, berjalan di atas mukanya terjungkir. Ahda, dia lebih mendapatkan petunjuk. Amma yamshi sawiyan, ataukah orang yang berjalan tegak sehingga dia berjalan dengan menggunakan kakinya. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nabi SAW menceritakan ada sebagian orang kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dan dia berjalan dalam kondisi terjungkir, mukanya yang jadi kaki. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, gimana dia berjalan di atas mukanya? Kok bisa dia berjalan di atas mukanya? Kalau berjalan di atas kaki kan kita punya 2 kaki sehingga bisa gantian. Kalau muka gimana? Cuman 1. Apa lompat-lompat gini? Atau mukanya diseret atau bagaimana? Karena muka cuman 1. Apa jawab Nabi SAW? Zat yang membuat kita berjalan di atas kaki mampu untuk membuat kita berjalan di atas muka. Zat yang membuat manusia bisa berjalan di atas kaki mampu untuk membuat manusia berjalan di atas mukanya. Artinya apa? Kalau kita tidak tahu kaifiyahnya, bagaimananya, kita kembalikan kepada innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Yang ketiga, ketika ada sebuah kalimat dalam hadis, yang kalimat itu memiliki beberapa makna. Ada makna dekat, ada makna jauh. Makna dekat itu disebut dengan makna zahir, makna jauh itu disebut dengan makna muawwal. Pada asalnya kita bawa kepada makna yang dekat, yaitu makna alladzi yatabadar fi dhihni, makna yang bisa ditangkap oleh logika sederhana seorang hamba terkait dengan kalimat itu. Kecuali jika ada keterangan yang lain. Artinya gimana? Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah ciptakan Al-Qalam dan Allah perintahkan Al-Qalam untuk mencatat segala sesuatu
bi khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka kalimat 50.000 tahun itu dimaknai apa? Ya dimaknai sesuai dengan teksnya, makna dohir. Berarti 50.000 satuannya tahun. 50.000 satuannya tahun. Tahun versi apa? Versi sekarang ataukah versi apa? Karena yang bisa dipahami oleh manusia namanya angka tahun itu adalah versi sekarang, dan Nabi SAW bicara sebagai manusia kepada manusia, maka tidak mungkin itu jadi nggak jelas. Wah ini nggak jelas. Dulu waktu Allah ciptakan langit dan bumi, atau sebelum Allah ciptakan langit dan bumi kan tidak ada matahari. Sehingga tidak ada peredaran 1 hari 24 jam. Terus referensi tahun itu apa? Kita bicara untuk tafsir kalimat Nabi SAW. Dari manusia kepada manusia. Sehingga kalau ini tidak bisa dipahami oleh manusia, maka itu akan menjadi kalimat yang sia-sia. Padahal itu jelas kalimatnya, yaitu angka tahun. Sehingga tahun itu dipahami sebagaimana yang bisa dipahami oleh manusia. Itu yang disebut dengan membawa makna kalimat kepada makna Subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Quran. Ya. Bahwa ya'rujul malaikatu warruhu fiha. Malaikat dan roh itu naik. Alfasanatin mimma ta'udun. Selama 1000 tahun. Fi yaumin ka alfisanatin mimma ta'udun. Dalam waktu sehari yang itu seperti 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Nah itu Allah sebutkan konversinya. Sehari seperti 1000 tahun. Berarti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Tapi sehari indallahi azza wa jal. Di sisi Allah Ta'ala. Baik. Intinya kalau kita ketemu kalimat, pahami sebagaimana makna tekstualnya, ya, makna lahiriah, makna dohir, ya, karena kita tidak tahu makna muawalnya kecuali dengan dalil. Mengingat ini berbicara tentang masalah gaib. Wallahu alam. Itu yang bisa saya pahami terkait masalah berita-berita semacam ini. Nah, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah sekalian yang masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu-ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak mau bicara langsung bisa di lewat kolom chat juga bisa. Assalamualaikum Ustadz. Saya lagi mau tanya. silakan. Kalau boleh mumpung. Ya, silakan Pak Ali, silakan. Terlepas dari masalah kolam itu sendiri, apakah kolam ini kan kalau kita maknai sebagai pena ya Ustadz ya, apakah memang atau memang kita lebih memaknainya sebagai fungsinya sebagai alat tulis saja ya mungkin ya. Kemudian saya pernah dengar dari cerita-cerita anak-anak itu Nabi Idris ya, yang sebagai orang yang pertama kali menggunakan pena Ustadz. Mohon kalau misalnya ada yang bisa diterangkan lebih jauh. Jazakallah khair. Maaf. Jazakallah khair. Masyaallah. Baik. Al-qalam ya, kalau dalam bahasa Arab artinya pena, tapi jadi gini. Ada arti kata, ada hakikat dari sebuah kata. Begitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau Anda mendapatkan cerita ya, dari orang yang baru pulang
dari Korea misalnya. Di sana saya melihat kereta cepat sekali, sampai kayak mau terbang. Tapi Anda tinggal di Abu Dhabi, ada kereta nggak? Ada ya? Dubai ada Pak Ustadz, di Dubai. Oh, di Dubai ada ya? Sama di Ruwais juga ada sekarang. Di Ruwais ada, di Abu Dhabi juga. Dari Ruwais ke ini mengangkut Baik. sulfur itu kalau nggak salah. Baik. Anda misalnya cerita ya, ada orang dari Korea cerita atau dari Jepang, dia cerita, di Jepang saya naik kereta Shinkansen. Wah. Anggaplah nggak ada internet, nggak ada berita, nggak ada apapun, cuman adanya kereta. Apa yang terbayang? Ya kereta itu ya seperti yang sering saya naiki ini kereta, cuman beda apa? Hakikat. Di sana katanya cepat sekali, bentuknya seperti ini ya. Waktu keretanya kayak gini, cuman bisa diceritakan sehingga Anda cuman bayangkan, oh kereta itu kayak gini, ada relnya, ada gerbongnya dan seterusnya. Tapi seperti apa hakikatnya? Seperti apa hakikatnya? Tentu saja berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Karena dalam pikiran kita itu kita hanya bisa membayangkan yang pernah kita visual, yang pernah kita lihat. Baik. Sehingga sama arti tapi beda hakikat. Saya memegang benda putih panjang ini. Kalau di sini ditulis pensil, ya. Ada lambang apel keroak nih. Apple. Ini kalau saya pakai nulis di kertas nggak bisa, Pak. Saya pakai nulis di papan tulis nggak bisa. Bisanya hanya sesuai dengan pasangannya. Di sini saya bisa nulis. Sehingga kalau ini disebut pensil, ya berhak nggak untuk bisa disebut pensil? Oh berhak. Kenapa? Karena dia dipakai untuk media tulis. Cuman di alat tertentu, di media tertentu. Meskipun ini dipakai nulis di kertas nggak bisa, dipakai nulis di papan tulis juga nggak bisa, bisanya di media bawaannya. Tanya. Intinya, kalau kita mendengar istilah A, maka kita pahami sebagaimana makna kata itu, namun hakikatnya seperti apa, wallahu a'lam. Sehingga kalau kita mendengar al-qalam, ya al-qalam secara bahasa artinya pensil atau pena. Nah, selanjutnya pena itu kayak gimana? Apakah fungsinya hanya untuk nulis saja atau bagaimana? Ya, wallahu a'lam. Seperti apa pena itu kita tidak tahu. Yang jelas, namanya pena fungsinya untuk nulis. Dan beberapa dalil yang tadi kita baca, wal qalami wa ma yasturun, dan apapun yang mereka tulis, menunjukkan bahwasanya pena itu berfungsi sebagai alat tulis. Tayyib. Selanjutnya, apakah benar bahwasanya Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menggunakan pena untuk menulis? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, kami belum pernah mengetahui ada riwayat tentang itu. Saya tidak mengatakan tidak mengetahui ada riwayat tentang itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tahu, nanti tahu riwayatnya ya, nanti bisa disampaikan ke saya dan saya sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih sekali sudah diberitahu tentang itu, karena sampai sekarang saya Idris alaihissalam adalah orang yang pertama kali menggunakan al-qalam. Wallahu a'lam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tema kita adalah sore ini membahas tafsir surat Al-Qalam. Pak Wito, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Wito? Mungkin dari sisi bagaimana pembacaannya atau segala macamnya, Pak Wito? Pak Wito mohon koreksinya tadi ya.
Udah jelas Ustaz, Masya Allah. malah Barakallahu fiik. lebih rinci banget. Alhamdulillah, jadi tambah Barakallahu. ilmu baru. Masya Allah. Ustadz, kalau boleh tanya, itu tadi kitab yang dipakai Ustadz itu kitabnya apa ya? Tafsir apa namanya? Yang dipakai tadi di Jadi, nah, beberapa rujukan saya ada Ibnu Katsir, ya. kemudian Al-Qurtubi. Sebentar Ustaz. Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Baik. Dua Ibnu itu yang bisa Katsir. kita jadikan sebagai acuan. Oke. Baik. Yang tadi di slide itu kan yang jumlah huruf muqatta'ah itu Ya. kan ada 14. Siratun alayya hakun numsikuhu. Itu tadi di slide itu di kitab apa, Ustaz? Itu saya temukan singkatan itu ada di internet. Jadi kemudian saya Oh, di kutip. internet. Oke. Saya Ya, pikir kayaknya ada bagus. satu kitab yang membahas itu. Nah, sehingga bisa ada runtutannya yang sangat bagus gitu. Saya tadi sangat tertarik, itu kitab mau saya tanyakan. Seperti itu. Jadi ya kutipan itu saya ambil di internet. Cuman Oke. Sebenarnya urutan itu kan bebas saja Pak. Anda misalnya Bapak mau membuat urutan yang lain sah-sah saja. Biar gampang menghafal. Ya. Iya. Nah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Faisal. Saya ingin tanyakan apakah ada sebab khusus atau asbabun nuzul dari turunnya surat ini secara umum aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Apakah ada sababun nuzul dari surat Al-Qalam? Wallahu alam, saya tidak mengetahui tentang itu. Cuman disebutkan bahwasanya surat Al-Qalam ini adalah surat Makkiyah. Dan tentang sabab nuzulnya saya tidak dapat. Wallahu alam. Dan tafsir yang disebutkan langsung membahas huruful muqatta'ah, nun dan seterusnya. Di Qurtubi juga tidak disebutkan sababun nuzulnya, cuma disebutkan tafsirnya aja, langsung ke nun. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa surat dalam Al-Quran itu kan ada dua ya. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini juga hal yang ma'ruf dalam masalah ilmu Quran, bahwa surat dalam Al-Quran itu ada surat sababiyah dan ada surat ibtidai. Surat ada sababi, ada ibtidai. Sababi dan ada ibtidai. Kalau sababi ini berarti ada sebab nuzul, sebab turunnya surat itu. Kalau ibtidai berarti tanpa sebab. Dan para ulama mengatakan ini lebih dominan. Surat ibtidai itu lebih dominan dibandingkan surat sababiyah. Karena tidak semua surat diturunkan oleh Allah menunggu kejadian, tidak. Allah Ta'ala berkehendak untuk menurunkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki kepada sang Nabi SAW. Dan Al-Quran telah tersimpan dalam Lauhul Mahfudz sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat itu. Dan ada sebagian yang punya sebab dan ada sebagian yang tidak punya sebab turun. Wallahu a'lam. Baik.
Silakan Pak Rudi kalau mau tanya Pak Rudi. Silakan Pak Rudi kalau ingin menyampaikan sesuatu. Baik. Cukup Pak Syabudin, Pak Samidi. Baik Pak Ustadz, karena sudah mendekati waktu maghrib juga, insya Allah pengajian ini akan kita tutup. Namun sebelumnya kami mohon Ustadz berkenan untuk memimpin doa dan juga menutup kajian kita sore ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini akan semakin menambah keyakinan kita dan kecintaan kita kepada kalamullah Al-Quran. Karena kita mengetahui betapa besarnya mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan Al-Quran sebagai hujjatun lana, sebagai pembela kita ketika kita di akhirat. Wala hujjatan alaina, dan bukan sebagai penuntut kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan bahwa ada orang yang dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi Quran justru melaknatnya. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Betapa banyak orang yang membaca Quran dan Quran melaknat orang itu. Karena dia mempelajari kebenaran tapi dia tidak mempraktekkan. Bahkan dia mengingkari kebenaran itu atau perbuatannya bertentangan dengan kebenaran apa yang dia baca. Sehingga kita mohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas apa yang disampaikan sore ini kepada kami semua, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada para jemaah yang telah hadir sore ini. Terima kasih sekali lagi kami dari KMMI, saya mewakili tim dakwah pimpinan Bapak Sumarwito. Dan juga dari KMMI sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kita tutup kajian kita sore ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami, matur nuwun, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khair Ustaz. Matur nuwun. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Terima kasih Pak Samidi, Pak Tio, sukses. Dan Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Mas Vito. Ya. Sambil kita dengarkan dulu ada video tentang pesantren Ustaz. Oh ya, silakan. Baik. Jazakumullah khairan. Kami izin live dari meeting. Pak Samidi, Pak Wito, dan Bapak-bapak yang Terima lain. kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ustadz dan timnya. Terima kasih banyak.
Masya Allah. Antum masuk video nih, ada Pak Joko.